suami kamu. Ini Centin ya? Jangan bohong, Cek. Saya tahu kalau ibu ada di sana. Saya minta tolong Ence panggilin ibu saya, karena ini penting. Mentang-mentang kamu udah terkena terus kamu belagu ya? Berani nyuruh-nyuruh gitu? Udah gitu nuduh yang enggak lagi. Nggak sopan kamu. Baik, kalau Ence nggak mau panggilin, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong sama Ence, sampaikan ke ibu kalau saya mau pulang dan akan ngejemput ibu di sana. Tapi kalau Ence mau coba halang-halangin, saya bisa bawa polisi ke sana. Si Lilis dapat kabar kalau si Aldi kecelakaan, tapi dia nggak ketemu di rumah sakit karena Aldi udah pulang. Kamu pikir setelah kamu terkenal, kamu bisa macam-macam sama saya? Jangan pikir setelah ibu saya membatalkan kontrak kamu dengan perusahaan saya, lalu saya nggak bisa melakukan apa-apa sama kamu. Aku nggak takut. Karena aku percaya Allah nggak akan membiarkan orang seperti kamu mengatur kehidupan orang lain ataupun mengatur kehidupan aku. Ingat, Fajri, kamu bukan apa-apa. Kamu jangan pernah bermimpi kalau kamu bisa mengatur kehidupan aku. Hanya Allah yang berkuasa. Dan satu hal lagi, aku nggak akan pernah meminta dan memohon bantuan kamu. Jangan terlalu yakin, Lis. Karena saya percaya, suatu saat nanti kamu pasti akan kembali kepada saya. Karena saya tahu, tipe orang seperti kamu adalah tipe orang yang selalu pakai perasaan daripada otaknya sendiri. Shh. Gak usah ngelak, Lis. Saya tahu kalau kamu masih punya hati sama Aldi. Oleh sebab itu, kamu buru-buru datang ke rumah sakit setelah kamu dengar kalau Aldi kecelakaan. Kan sudah jelas-jelas kamu tahu, Lis. Kalau Aldi sudah menjual kamu demi harta mamanya. Itu artinya kamu selalu pakai perasaan, bukan pakai otak kamu. Sini, aku suapin sini. Pelan-pelan dong. Udah dong, Di, nggak usah marah-marah kayak gitu. Santai aja lagi. Lagian kan kita sama aja. Suka menyakiti orang demi uang. Ya kan, Di? Jangan samain aku sama kamu ya. Ngaca dong, Di. Kamu itu kan juga nyakitin Lilis. Kamu itu udah membuat Lilis menderita dan juga patah hati. Semata-mata kamu ingin menyelamatkan uang mama kamu, ya kan? Jadi apa bedanya kamu sama aku? Kita itu sama-sama berada di sini demi uang, kan, Di? Kamu... Dan satu hal lagi, Di. Kamu itu nggak akan bisa seterusnya bisa menyelamatkan uang mama kamu. Karena apa? Karena Lilis. Karena kamu itu sangat mencintai Lilis, dan Lilis juga sangat mencintai kamu. Aku juga tahu kok, Di, kalau sebenarnya Lilis itu berusaha menyinggung kamu di rumah sakit. Ya kan, Di? Aku juga sangat senang kok kalau Lilis terus mencintai kamu. Karena dengan begitu, aku bisa minta cerai sama kamu dengan cepat.
scarfnya siapa ya? Kenapa Aldi kelihatan sayang banget sama scarf itu? Oh, aku tahu sekarang. Itu pasti scarfnya Lilis. Bagus kalau gitu. Scarf itu bisa aku jadiin alasan untuk cari gara-gara sama Aldi. Supaya Aldi bisa nyerahin aku secepatnya. Ada kabar bagus, Pak. Ini tentang laki-laki yang memeras Karin dan mamanya. Bagus. Kamu sudah tahu siapa dia? Boleh nyanyi, Pak. Waktu dia pergi, kami berhasil masuk ke kamarnya dan kami menemukan dokumen ini. Di dalam dokumen ini tertulis jelas siapa dia yang sebenarnya. Jadi laki-laki yang bernama Rudy ini adalah suaminya Karin. Berarti sebelum nikah dengan Aldi, Karin sudah mempunyai seorang suami. Billy, Iya, Pak. kamu atur waktu supaya saya bisa ketemu dengan laki-laki itu. Baik, Pak. Permisi. Mas Aldi, kenapa aku selalu ingat sama dia, ya Allah? Apa mungkin aku memang masih cinta sama Mas Aldi? Padahal aku benar-benar gak tahu gimana perasaannya sekarang sama aku. Ya Allah, apakah dia masih mikirin aku? Apa mungkin dia sudah melupakan aku? Kamu harus bisa terima kenyataan ini, Lis. Aku nggak ninggalin kamu gitu aja. Meskipun aku cinta sama kamu, Lis. Cukup, Mas! Apa ini? Itu dari Aldi. Dia bilang dengan uang itu kamu bisa melupakan dia. Enggak. Aku nggak boleh terus-terusan mikirin Mas Aldi. Aku harus bisa melupakan dia. Dia itu jahat. Dia itu nggak cinta sama aku. Karin! Karin! Bangun, Karin! Aduh, apaan sih? Ini masih pagi, aku tuh masih ngantuk. Kamu tahu ini kan? Kamu tahu apa ini? Ya itu scarf, emang kenapa? Kenapa dipotong-potong? Ya scarf itu kan kotor. Jadi ngapain sih dipermasalahin? Tuh, aku masih punya banyak tuh di lemari. Ambil aja kalau kamu mau. Apa kamu? Hah? Kamu pukul aku? Pukul nih, pukul. Aku nggak takut. Aku akan bilang sama semua orang kalau kamu mukul istri kamu sendiri gara-gara scarfnya Lili sialan ini, ya kan? Supaya semua orang tuh akan tahu gimana pernikahan kita yang sebenarnya. Dan kita akan cepet cerai. Dasar kamu di laki-laki lemah. Kamu itu lebih buruk dari aku. Karena apa? Karena kamu itu lemah. Kamu itu nggak punya kekuatan.
Jangankan kamu mau mencintai orang lain, marah sama aku aja kamu nggak bisa. Jadi kamu pikir, Dedi, laki-laki macam apa kamu ini? Dasar kamu di laki-laki lemah. Kamu itu lebih buruk dari aku. Karena apa? Karena kamu itu lemah. Kamu itu nggak punya kekuatan. Makanan yang sangat sehat. Mestinya untuk seseorang yang senang makanan sehat seperti kamu mempunyai satu masalah. Kamu mempunyai prinsip hidup yang sama sekali tidak sehat. Apa kamu bilang? Dan siapa kalian sebenarnya? Pertanyaan yang salah, Rudy. Mesti kamu tanya itu sama diri kamu sendiri. Tapi saya tahu, pasti jawabannya tidak akan pernah menyenangkan, bukan? Sekarang coba kamu tanya sama diri kamu sendiri. Siapa sebenarnya dirinya kamu? Saya bisa kasih jawaban soal kamu. Kamu adalah seorang pemeras. Seseorang yang senang memperalat perempuan. Benar kan? Cukup. Aku minta kalian pergi dari sini. Pergi! Saya akan pergi dari sini setelah saya selesai berbicara. Saya yakin kita sama-sama mengenal Karina. Saya juga tahu kalau kamu menikah dengan Karina. Dan sampai sekarang kamu masih jadi suaminya. Saya tahu kamu pernah meminjam uang sejumlah 50 juta. Asal kamu tahu, uang itu milik saya. Bukan suaminya sekarang. Jadi saya berhak tahu semuanya. Kenapa Karina mau memberi uang sama kamu? Ini penyebabnya. Dari mana kamu dapat itu? Kamu nggak perlu tahu dari mana saya dapatkan ini semua. Saya bisa dapatkan semua yang saya mau. Kamu boleh pilih sekarang mau bicara, atau saya akan serahkan buku nikah ini kepada Aldi. Serah. Tunggu. Baik. Aku memang masih suami Karina. Bagus. Saya tahu kita bisa bekerja sama. Halo? Halo? Yang penuh kata-kata manja, bisik-bisik cinta menusuk hatiku menjadi duri.
Kamu habis telepon siapa, Lis? Enggak, aku nggak telepon siapa-siapa. Ini kan nomornya Aldi. Kamu barusan nelfon Aldi, Lis. Kenapa kamu masih ngubungin Aldi? Selama ini udah jelas-jelas kalau Aldi itu udah nyanyiin kamu, Lis. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kamu gila, Lis. Sekarang coba kamu lihat diri kamu. Kamu udah jadi penyanyi yang terkenal. Kamu udah sukses, Lis. Kenapa kamu masih ngejar-ngejar Aldi? Menyanyi bukan segala-galanya, dah. Lis, berapa bulan yang lalu, kamu berusaha keras untuk jadi penyanyi. Dan sekarang, kamu bisa ngomong kayak gitu, Lis. Kamu ini kenapa sih, Lis? Kenapa kamu lakukan semua ini, Lis? Aku nggak tahu. Kamu jangan tanya terus dong, Ida. Kamu harus ingat, Lis. Aldi itu sekarang udah nikah. Udah suami orang lain. Iya, aku tahu. Dia punya istri. Tapi istrinya memanfaatkan dia, dah. Dia hanya dibohongi sama istrinya. Dan sekarang setelah dia tahu semuanya, dia tetap ninggalin kamu, kan? Tapi aku nggak bisa melupakan dia, dah. Kamu harus ngerti aku, dah. Aku nggak bisa melupakan Aldi. Sadar, Lis. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bakalan sakit hati. Ida, aku pengen ketemu dia. Ida, Aldi tidak bisa meninggalkan istrinya karena uang. Begitu kan? Dan semuanya berarti karena uang. Aku memiliki uang, dak. Aku bisa kasih tahu dia kalau semua uang yang aku miliki, aku bisa serahkan ke dia. Itu sama artinya kamu ngebeli cinta, Lis. Cinta nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi aku pengen ketemu dia, dak. Aku mohon, kamu tolong aku ya. Setelah itu, aku akan dengar semua perkataan kamu. Tapi kamu sampaikan ke dia, kamu harus semua ungkapan isi hati aku, kamu sampaikan semuanya ke dia. Kamu bilang jangan sampai ada satu kata pun yang belum kamu sampaikan. Aku ingin tahu reaksi dia dan perasaan dia seperti apa. Kamu benar-benar gila, Lis. Walaupun gila, tapi kamu tetap mau membantu sahabat kamu kan? Ya, Ida, aku ingin ketemu. Terima kasih, Ida. Kenapa Bapak bisa yakin kalau semua ini bisa berguna untuk menguasain si Lilis? Saya juga nggak tahu, Bill. Yang saya tahu kalau Lilis masih mencintai Aldi. Dan urusannya, Rudy juga berhubungan dengan Aldi. Memang sampai sekarang saya belum bisa menemukan apa hubungannya semua ini dengan Lilis. Tapi saya selalu kumpulkan semua yang berhubungan secara langsung ataupun tidak dengan Lilis. Dan saya yakin, saya akan menang. Aldi, Ida. Apa kabar, Dak? Yusuf mana? aku kesini cuma sendiri. Dan aku hanya sebentar karena ingin menyampaikan pesan dari Lilis. Aku sendiri nggak tahu maunya apa, tapi yang pasti dia mau banget ketemu sama kamu. Ada apa sama Lilis, Dak? Dia baik-baik aja kan? Iya, dia baik-baik aja. Aku akan temuin dia. Di mana dia sekarang? Di rumah aku. Jadi Aldi mau nemuin Lilis. Ini kesempatan bagus buat gue. Ida, gimana Ida? Udah ketemu sama Mas Aldi kan? Gimana? Kamu sudah sampaikan semua yang aku bilang? Ida, ketemu Mas Aldi kan? Ketemu kan? Dia mau ketemu sama aku? Ida,
Kamu memang temanku yang paling baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ida, aku seneng banget. Aku harus kelihatan cantik biar Mas Aldi selalu bilang, Lilis kamu cantik. Sini, Ida. Kamu harus pilihin aku baju yang cantik. Ini, ya mungkin ini sesuai dengan bajunya. Hatiku berbunga-bunga. Pasti Mas Aldi suka, pasti dia bilang, Lilis kamu cantik dengan pakaian itu. Sesuai dengan hati kamu yang berbunga-bunga. Aku senang sekali. Mas Aldi aku cinta sama kamu. Di, kamu mau kemana sih? Udah rapi aja. Nanti malam kamu mau makan di rumah nggak, Di? Kayaknya enggak. Kalau gitu, aku boleh nggak pinjam mobil? Aku mau ke rumah mamahku. Ya udah, pergi aja. Tumben. Biasanya kan kamu nggak pernah ngasih aku keluar rumah. Kenapa sih hari ini kok kamu baik banget? Nggak usah banyak ngomong deh. Sekali lagi kamu tanya, aku larang kamu pergi. Ngerti? Ida, aku deg-degan nih. Kok Mas Aldi belum datang ya, Da? Lis, kamu jangan berharap dulu. Kita kan masih belum tahu yang akan terjadi nantinya. Kamu harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terburuk. Aku nggak mungkin nyuruh Lilis untuk menunggu terus dan bersabar. Menunggu cintaku yang entah sampai kapan. Bagaimana kalau dia tahu kalau aku masih benar-benar cinta sama dia? Dia pasti akan makin menderita. Enggak. Ini nggak benar. Nggak ada gunanya juga kalau aku ketemu sama dia. Kalau aku ketemu sama dia, aku cuma bakal nyusahin dia aja. Mendingan gak usah ketemu. Tapi kalau aku nggak datang, Lilis pasti makin benci sama aku. Enggak. Aku harus ketemu sama dia. Dan aku akan jelasin semuanya sama dia. Mungkin dia akan ngerti. Ida, itu mobil Mas Aldi. Kamu, Lis. Aku disuruh Aldi datang ke sini untuk ngundang Ida sama Yusuf ke acara ulang tahun pernikahan aku besok. Da, Suf, kamu besok datang ya? Aku sangat berharap kalian bisa datang karena Aldi pasti senang. Gimana pun juga kan, kalian semua kan teman akrabnya Aldi. Aku juga minta maaf banget ya sama kamu. Karena gimana pun juga kan kita sering salah paham. Aku harap kita bisa mulai lagi dari awal dan lupain semuanya. Dan sebagai teman kamu yang baik, aku juga ngundang kamu ke acara ulang tahun pernikahan aku sama Aldi. Dan aku yakin aku sama Aldi pasti seneng banget kalau kamu bisa datang.
bilang juga apa. Coba kalau kamu dengerin kata-kata aku, Lis. Kok bisa-bisanya Karin sama mamanya datang ke sini? Gak mungkin kalau Mas Aldi nyuruh mereka datang ke sini, dah. Kalau bukan Aldi terus siapa lagi, Lis? Kan cuma Aldi yang tahu kamu di sini. Enggak, Kang. Aku gak percaya. Karena aku tahu siapa Karin dan mamanya. Mereka itu licik. Mereka itu bisa berbuat apapun. Aku coba akan telepon Mas Aldi. Aku ingin tahu semuanya ini. Aku ingin tanya masalah ini. Aku nggak boleh angkat teleponnya. Aku nggak sanggup ketemu sama Lilis. Aku nggak tahu harus bilang apa ke Lilis. Apalagi setelah apa yang udah aku lakuin ke Lilis. Aku nggak bisa ketemu sama dia sekarang. Nggak bisa. Karena aku nggak mau menambah luka dan penderitaan di hatinya. Dia gak angkat teleponnya, dah. Kalau gitu buat apa kamu telepon dia, Lis? Kalau cuma bakal nyakitin diri kamu sendiri. Baik. Kalau memang itu maunya Aldi, aku akan datang ke pestanya. Aku ingin lihat apakah dia bisa menghindar dari aku di pesta itu. Kamu nih gimana sih? Kamu bilang katanya Aldi ada di sana. Tapi mana? Mah, Aldi itu memang benar-benar mau ke rumah Lilis. Makanya tadi Mama lihat nggak? Lilis itu nyangkanya Aldi yang datang. Tapi kalau menurut Karin, Mah, mereka berdua memang rencanain ketemuan. Tapi Mama tadi lihat nggak? Gimana pucatnya mukanya si Lilis, Mah? Pas tadi Karin bilang Aldi yang nyuruh Karin datang ke sini, ya kan? Terus gimana pestanya, Karin? Apa Aldi mau merayakan pesta kalian ini? Hah? Karin itu malah berharap nggak ada pesta apa-apa, Mah. Supaya semua tamu-tamu itu sadar kalau Aldi itu benar-benar nggak mau ngerayain ulang tahun pernikahannya sama Karin. Jadi kan mereka pikir memang ada sesuatu yang salah, Mah, antara pernikahan Karin sama Aldi. Kamu memang benar-benar anak mama yang pintar, Karin. Meskipun kamu selalu mencoba menghindar dari saya, tapi sepertinya kita memang selalu ditakdirkan untuk selalu ketemu ya, Liz. Pasti kamu sini buat cari hadiah, kan? Sama-sama saya. Untuk ulang tahun pernikahannya Karin dan Aldi. Yang mana, Liz? Pak, ini laporannya. Terima kasih ya. Maaf nih Pak, kayaknya malam ini saya nggak bisa datang ke pesta Bapak. Soalnya saya ada keperluan, Pak. Pesta? Pesta apa ya? Loh, kok Bapak malah tanya? Ya pesta ulang tahun pernikahan Bapak. Bu Karina sendiri yang mengundang kami semua untuk datang ke rumah Bapak malam ini. Mbak? Maaf. Mbak? Permisi. Mbak pemenang kontes dangdut itu kan? Saya sudah cari Anda kemana-mana, ya. Tapi selama ini nggak bisa menemukan. Masih ingat dengan saya? Saya sponsor utama acara itu.
Sebenarnya selama ini saya mencari Anda karena saya ingin menawarkan rekaman dengan Anda. Maaf, Pak. Tapi saya terikat kontrak dengan perusahaan rekaman lainnya. Mungkin Anda harus mempertimbangkan ulang lagi semuanya. Karena tawaran saya pasti nggak bisa disaingi dengan perusahaan lain. Saya tahu itu, Pak. Bapak pengusaha besar dan menguasai industri musik. Tapi saya tidak bisa membatalkan surat perjanjian kontrak, Pak. Kalau kita ketemu sejak awal, mungkin beda, Pak. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya Anda terikat kontrak kerjasama dengan perusahaan siapa? Perusahaan rekaman Pak Aldi, Pak. Selamat kalau gitu. Sukses ya. Jadi ternyata selama ini Aldi yang selalu membantu Lilis. Pasti dia. Kenapa selama ini aku nggak pernah mikir kalau Aldi lah yang ada di balik semua ini? Dia pasti diam-diam merencanain ini semua. Semua pasti buat Lilis. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku akan lakuin sesuatu. Bu Karin, pesta ulang tahun perkawinannya hari ini kan? Iya. Bu Karin, acara pesta ulang tahun pernikahannya jadi nggak sih, Bu? Kalau tidak, kami mau permisi pulang aja, Bu. Pestanya tetap jadi. Kalian jangan pulang dulu ya. Pestanya belum dimulai. Kalian bisa menikmati makanan yang kita sudah sediakan di sini. Ruli. Ma, Cantik. Sayang, kamu kenapa belum siap-siap? Bingung ya? Mau pilih baju yang mana? Aku temenin kamu ya. Pilih bajunya. Biar Mama dan Santi akan nemanin tamu-tamu kita. Ma, temenin tamu-tamu kita sebentar ya. Ayo. Aku sudah pesan baju ini dari seorang perancang yang terkenal. Khusus buat kamu. Biar semua orang tahu kalau aku tuh ngajain istrinya. Kamu bisa pesta malam ini sepuas kamu. Nikmatin aja semuanya. Karena besok aku akan bicarain semuanya masalah ini. Sekarang kamu pakai baju itu. Pakai cepat! Karin. Aldi. Kamu benar-benar suami yang beruntung. Mempunyai seorang wanita yang sangat cantik dan baik hati. Saya juga nggak heran kalau kamu bikin pesta sebagus ini. Pasti buat nunjukin rasa cinta kamu, kan? Ibu.
Ibu Trisha. Apa kabar? Baik. Baru saja saya bilang sama Aldi, kalau dia sangat beruntung mempunyai istri yang sangat cantik. Ternyata sekarang saya lihat ibu yang lebih beruntung karena punya menantu yang sangat baik hati. Makasih. Mungkin Aldi mau ketemu dengan teman-temannya. Lebih baik kita ambil minuman, Bu. Iya. Silakan. Apa yang sedang Nak Fajri lihat? Kelihatannya serius banget. Ibu Trisha tidak usah menyembunyikan apapun dari saya. Saya tahu bagaimana sikap Aldi terhadap Karin. Tapi coba lihat sekarang. Aldi mencoba membuat Karin adalah satu-satunya orang yang paling dicintai di dunia ini. Sementara itu kita sama-sama tahu kalau dia tergila-gila dengan penyanyi dangdut itu. Si Lilis. Ternyata Nak Fajri sudah tahu semuanya. Sebenarnya saya sangat sedih banget melihat hidupnya Karin. Dia sangat menderita sekali gara-gara penyanyi dangdut itu. Bu, dari dulu Aldi selalu mencoba membuat Lilis supaya seperti sekarang ini. Dan ibu tahu, Aldi bahkan memberikan kontrak eksklusif untuk rekaman kepada penyanyi pemenang kontes dangdut itu. Supaya apa? Supaya Lilis bisa menang dan masuk TV. Ah, jadi begitu rupanya. Lihat aja Aldi, kamu akan hancur sekarang. Aku sudah pesan baju ini dari seorang perancang yang terkenal. Khusus buat kamu. Biar semua orang tahu kalau aku tuh manjain istri. Kamu bisa pesta malam ini sepuas kamu. Nikmatin aja semuanya. Karena besok aku akan bicarain semuanya masalah ini. Sekarang kamu pakai baju itu. Pakai cepat! Karin. Aldi. Kamu benar-benar suami yang beruntung. Mempunyai seorang wanita yang sangat cantik dan baik hati. Saya juga nggak heran kalau kamu bikin pesta sebagus ini. Pasti buat nunjukin rasa cinta kamu, kan? Ibu. Lihat semuanya. Ibu Trisha.